Jadi kotak sedekah itu jalannya. Bener, sama sholawat. Udah paling top itu. Nah, sekarang katanya punya rumah makan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang udah. Kembali lagi alhamdulillah pemirsa bersama kami di Nikmatan Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Bagaimana kemudian sedekah mengubah kehidupan seorang Ahmad Saihu dan kehidupan seorang Rosita. Alhamdulillah dari mulai nggak bisa makan, hidup susah, kepikiran ngegugurin anak karena mikir teritahan sama bidan bagaimana. Nanti anak nggak bisa keluar kalau nanti ke rumah sakit. Sampai kemudian akhirnya Allah kasih momen di mana kemudian Pak Saihu dan Bu Rosita naik derajatnya, naik kelasnya, kemudian membaik ekonominya. Buat yang baru bergabung, ya inilah kehidupan kita sehari-hari. Memang kadang-kadang kan hidup di atas, ya kadang di bawah begitu. Nah ketika di atas, kadang-kadang kita suka lupa sholat, suka entar-entaran kalau sholat, sedekahnya juga jarang. Begitu di bawah, kadang-kadang kita tambah-tambah lagi putus asanya, tambah-tambah lagi kayak nggak kenal Allah. Nah, alhamdulillah ada hamba-hamba Allah pilihan yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Dan insya Allah kesusahan apapun yang dirasa oleh pemirsa, insya Allah dah. Mudah-mudahan 2021 dan seterusnya adalah tahun kemenangan buat saudara-saudara semua. Jangan lupa bersolawat tiap hari, ya, beristighfar tiap hari, sedekah tiap hari. Kayak apa judulnya, kayak apa kesusahannya, kayak apa kesulitan. Insya Allah, Allah bakal tolongin aja. Oke, kita balik lagi ke cerita Porosita. Oke Porosita, tadi ceritanya sampai kemudian hancur dah tuh. Nah sekarang ceritain naiknya. Ya jadi ceritanya waktu itu kan kita benar-benar nggak punya duit sekali. Terus saya ngomong dia dulu pernah dihubungi sama kontraktor untuk bikin lemari. Saya ngobrol sama dia, kata saya coba hubungi kontraktor itu kali aja. Nah, dia minat kita, namanya dia ada keahlian kan di bidang mebel. Nah kebetulan dia waktu itu bersikukuh nggak mau hubungin. Kata saya kita berdebat lah tuh lama segala macam karena memang keuangan kita juga nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit. Terus dia bilang gini di akhir perdebatan, emangnya punya duit buat ke Cengkareng, dari Teluk Naga aja ke Cengkareng nggak punya duit. Iya benar. Nah ya udah. Kalau memang mau, saya pinjemin ke tetangga. Ya udah, coba pinjem sana. Saya pinjem Buat ke tetangga. ongkos. Iya, buat ongkos, buat beli bensin. Di sama tetangga dapat 30.000. Ya, lumayan. Ya alhamdulillah, dapat dulu bensin masih murah. Terus dia bawa 30.000 itu, dia pergi dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kebetulan itu saya lagi gosap tuh. Kata saya, ya Allah ini udah jam 8 malam kok belum pulang. Memang kita nggak punya HP. Saking kita miskinnya nggak punya HP. Cuman ya Allah udah malam memang tahun banget. itu juga, tahun itu kan emang belum tapi gimana handphone kan? Udah lumayan udah ada Android. Masa? 2010. 2010. Oh udah ada ya? Udah Android, tapi merek-merek. Iya. Nah kebetulan jam 8 malam dia pulang. Gimana Alhamdulillah katanya. Gua menang proyek kata dia gitu. Dia unjukin tuh duit sambil dia senderan di kontrakan. Kita kontrakan 3 petak. Udah lama gak megang duit. Iya ya megang Allah. duit. Kayak itu kayak ngimpi. Iya. Berapa duit waktu itu megangnya? Sedikit sih baru DP. Baru DP. DP kan. berapa? Waktu itu Karena kita nggak punya rekening BCA, adanya BRI. Jadinya dikasih cash aja 5 juta dulu. Iya. Itu Gak juga apa-apa, mama harus nyebut mau gimana. Iya. Itu juga Dikasih 5 berapa? juta. 5 juta? 5 juta. 5 juta ya gede lah, minjem 30.000. Iya. Emang kalau nggak disebut kagak rame emang ini. Iya. Iya. Ya 5 gitu. juta, Masya Allah. Terus tidur dah tuh? Enggak, jadi Nggak bisa tidur malah? Enggak dikasih sama dia nih, pegang berapa kek gitu. Saya bayarin kontrakan 3 bulan belum bayar. Saya bayar kontrakan 3 bulan, saya punya utang di warung sembako. Bayar dulu. Saya bayarin utang itu, sisanya dia buat kerjaan. Iya. Nah kok bisa dapat itu, ingat-ingat apa gitu yang membuat Allah nolong itu apa kira-kira? Nah, waktu itu kita kebetulan Ustad. dia punya abang. Punya itu abang saya punya teman Ustad. Saya ceritain kan keluh kisah saya gitu ya. Sambil ya pokoknya biar unek-unek itu hilang lah ke Ustad gitu. Ke Ustad. Datang ke Ustad. Kata Ustad gini,
Pertama itu kalau memang kita nggak mampu setiap sholat, coba masukin ke kotak, bikin celengan kecil tuh kotak. Oh, katanya sedekah. Bikin celeng. Semampunya. Bikin sendiri. Iya. Masya Allah. Coba deh semampunya, berapapun masukin aja. Nanti sebulan sekali masukin ke masjid. Allah. Gitu. Sama dia bilang, coba empok salawat naria juga Nah, dibantu benar itu. gitu. Salawat top udah benar. Salawat naria juga dia bilang gitu. Tuh pemirsa, itu jalannya. Jadi kotak sedekah itu jalannya. Bener, sama sholawat. Udah paling top itu. Nah, sekarang katanya punya rumah makan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang udah ada rumah makan. Iya. Interior furnitur alhamdulillah. Interior furnitur ada juga? Masih berjalan. Udah lewat dan nih ya. Masa susah udah lewat dan ya. Alhamdulillah. Iya. Ini katanya pemirsa, ini buka rumah makannya dekat rumah saya ya. Iya, tapi belum datang ustadznya. Cuma lewat doang ini. Lewat Kalau doang? Ustadz lewat doang. Kurang mahal Ji. Oh gitu iya. Makanya gue nggak mampir. Kurang aneh kasih gratis. Malah gratis. Malah gratis lagi. Iya. Oh, iya kita masuknya rumah makan yang mahal kita mah. Kalau yang murah sakit perut. Bisa aja. Sombong banget ya. Bohong bercanda pemirsa. Nanti kita mampir. Oke, siap, Insya Allah. siap, ditunggu. Tapi itu pemirsa, iya kan? Coba, saya nggak bercanda loh ketika saya bilang ada orang susah makan pintu. Pernah lihat nggak pemirsa? Ada orang susah, hidupnya miskin, makan pintu. Saking nggak punya duit. Jual pintu. Iya jual pintu maksudnya. Ini pintu sama dia jual. Buat makan. Itu yang namanya makan pintu. Ada yang namanya makan jendela. Tapi alhamdulillah Ustaz saya sekarang juga masih jual lemari. Iya. Mau makan saya jual lemari. Iya. Digotong-gotong sama anak-anak rame-rame taikin mobil. Saya jual. Iya bener, emang usahanya di Alhamdulillah. situ ya. Jadi nggak usah khawatir pemirsa. Hidup susah itu nanti jadi cerita. Iya, Betul nggak? betul Nah, banget. hidup susah itu nanti jadi kisah yang malah nostalgia. Iya, tapi juga dari kisah susah itu kita ambil hikmahnya, kesalahan kita dulunya apa. Kalau saya gitu mendewasakan diri, dulu salahnya saya apa sih? Mungkin dulu waktu saya lagi ada sebelum bangkrut itu saya juga kan namanya ada sodako, ada apa? Sholawat. Bukan zakat, itu zakat yang usaha, lewat. zakat kan banyak macam-macamnya Iya, tuh. iya, Nah iya. itu yang saya lewati. Itu yang barangkali kelewat. Pada saat saya bangkrut, mulai saya naik lagi, mulailah saya deketin, belajar lagi. Masya Allah. Sodako itu apa, zakat Zakat itu usaha apa? zakat pokoknya itu Ngaji saya. lagi. Baik Alhamdulillah. pemirsa, ini kita menyapa dulu peserta Zoom. Ada Bu Haja Ida dari Jakarta. Ada Pak Sawal dari Papua. Ada Pak Najmuddin dari Samarinda. Kita ke Pak Sawal ya, Papua ya. Monggo, silakan Pak Sawal. Ya Allah, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Katanya rektor nih Pak Sawal ini. Masya Allah. Iya, persiapan ini Ustaz. Rektor di mana ya Pak Sawal? Di Makassar, Alauddin. Makassar. Makassar, Alauddin rekornya. Apa nama kampusnya Pak Sawal? Anu Ustaz, ini suaranya apa namanya? Pecah-pecah, jadi saya punya headset ini, maaf. Oh iya, nama kampusnya apaan? Nama kampus? Iya, nama kampus yang Pak Sawal pimpin apa di sana? Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam. Masya SAI. Allah, Allahu Akbar. Siap, silakan Pak Sawal, monggo. Ya, ini saya mau menanyakan Ustadz ya terkait dengan tadi tentang sedekah ya. Ini saya banyak beberapa pertanyaan juga sih dari mahasiswa maupun dari jamaah-jamaah yang ada di Merauke terkait dengan sedekah ini. Apakah sedekah itu bisa dilaksanakan ketika seseorang itu seumpamanya itu punya hutang yang banyak, gitu. Apakah dia mengerjakan sedekah dulu, sedangkan hutangnya beliau ini masih banyak, begitu Ustaz. Karena ada yang berpendapat beberapa ulama itu sedekah dulu,
apa namanya Bayar utang dulu. untuk sedekah. Ya, baik. Tapi di versi lain ada yang katakanlah ya sedekah dulu untuk apa namanya bisa membayar utang. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Bismillah, ini Pak Rektor ini tawadu sekali nanya sama saya padahal ilmunya banyak di beliau. Masya Allah, Alhamdulillah. Gini pemirsa, tergantung utangnya. Umpama kita punya utangnya itu 1 juta sama warung. Terus duit kita emang cuma 2.000. Lah kalau 2.000 kan bayar utang kagak nendang tuh. Kalau begitu judulnya sedekah aja dulu dah. Jadi 2.000 ini udah sedekah aja. Insya Allah. Tapi kalau misalkan utangnya 1 juta. Terus punya duitnya 200.000. Nah kalau 200.000 mau bayar utang aja gitu. Kan lumayan gitu. Nah jadi ada tolak ukurnya di situ Ustadz. Ya tolak ukurnya pemirsa di situ. Tapi sedekah itu juga kan nggak harus selalu berupa duit. Bisa juga berupa uang gitu. Sama aja. Iya sama aja ya. Bisa nggak berupa duit. Bisa juga misalkan apa. Lah udah ketahuan kita nggak pernah masak selama sebulan. Ya udah tempat masak nasinya aja sedekahin. Nah itu yang saya lakuin Pok. Itu yang saya lakuin buat jadi orang kaya. Saya nggak mikir, pokoknya yang ada di dapur semua saya sedekahin aja udah. Piring, benar. Ini dulu pemirsa saya, piring, gelas, sampai kemudian ke tempat makanan minuman saya sedekahin. Alhamdulillah Pok, diomelin mertua. Orang punya dia. Ya tapi kan kita minta izin sama dia gitu kan. Nah alhamdulillah orang tua pada setuju. Ya udah sedekah dah biar kita naik. Nah terbukti Pak Saihu alhamdulillah naik. Sekarang udah aman deh. Amin. Nggak ada utang deh. Ada lah manusia hidup pasti ada. Masa sih? Ada lah. Nggak ada tapi aman ya. Aman. Aman.